Bak senjata makan tuan akibat keserakahannya sendiri, pulau buatan Cina di Laut Cina Selatan ini terancam tenggelam, padahal fungsinya amat membahayakan Amerika. Permainan geopolitik berisiko tinggi yang dimainkan di Laut Cina Selatan jelas terlihat. Yang paling berbahaya secara ekologis adalah pembangunan pulau buatan Cina di Laut Cina Selatan yang bergantung pada kapal keruk untuk mengaduk terumbu karang dan menutupinya dengan pasir dan kerikil untuk menciptakan daratan. Sejak 2014, Cina telah mengubah 7 terumbu karang yang sebagian besar di bawah air menjadi pulau buatan, termasuk pulau dengan landasan pacu yang cukup panjang untuk menyambut jet militer. Masalah terburuk dengan pembangunan pulau adalah efeknya permanen, kata John McManus, Profesor Biologi Kelautan dan Ekologi di Universitas Miami, sebagaimana dilansir The Time. Ahli Biologi Kelautan McManus yang melakukan perjalanan penelitian ke Spratly awal tahun ini memperkirakan bahwa metode ini telah menyebabkan kerusakan parah. Pada 2013, tidak lama setelah dia menjabat sebagai Presiden Cina, Xi Jinping mengunjungi Tanmen, mengajak penduduk untuk melaut sebagai cara untuk menunjukkan semangat nasional mereka. Milisi nelayan lokal telah berada di garis depan kampanye untuk mengambil alih Scarborough Shoal untuk Cina yang disengketakan. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan untuk dirinya sendiri melalui garis 9 putus berbentuk U yang tercetak di petanya. Tetapi Xi ingin nelayan patriotik berbuat lebih banyak, termasuk mengangkut bahan bangunan untuk upaya pembangunan pulau. Penduduk Tanmen sejak itu menurut mereka juga telah berkelana ke pinggiran terjauh di Laut Cina Selatan yang oleh Kementerian Luar Negeri Cina dianggap sebagai tempat penangkapan ikan tradisional. Meski perairan ini menyentuh pantai negara-negara Asia Tenggara, pulau buatan yang dibuat Cina jelas memiliki fungsi untuk memperkuat klaim Cina atas wilayahnya yang kaya. Di sana mereka membangun pangkalan militer lengkap dengan lapangan terbang dan instalasi rudal. Di kelompok kepulauan Spratly lah instalasi yang paling penting berada. Faktanya, para ahli biologi mengatakan bahwa meskipun terumbu karang bisa perlahan pulih dari degradasi akibat panen kerang, kampanye pembangunan Pulau Beijing berarti ekosida permanen. Upaya perbanyakan kurang kemungkinan hanya akan menggantikan sebagian kecil dari terumbu yang rusak. Kehancuran yang disebabkan oleh permanenan kerang raksasa skala industri dapat menjelaskan kontradiksi yang selama ini meresahkan ahli biologi kelautan yang mempelajari Laut Cina Selatan. Pejabat dan ilmuwan Cina telah berulang kali menggambarkan ledakan bangunan Laut Cina Selatan di Beijing sebagai ramah lingkungan. Bagaimana bisa terjadi? McManus yakin dia tahu jawabannya. Terumbu yang terkena dampak telah rusak akibat panen kerang raksasa, sehingga para pembangun pulau di Cina tidak dapat disalahkan atas kerusakan awal. Selain untuk berjaga dari perang habis-habisan melawan Cina, pembangunan pulau buatan beserta pangkalan militernya jelas menunjukkan kekuasaan Cina atas kontrol laut. Namun semua tidak berjalan sesuai mimpi indah Cina. The Economist melaporkan bahwa pernah ada desas-desus yang mengungkap runtuhnya beton pulau baru yang dibuat. Fondasinya kemudian berubah menjadi spon pada saat iklim tidak bersahabat. Secara berkala, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan manuver kapal perang dekat pangkalan Pulau Cina. Jika perang antara Cina dan Amerika meletus di kawasan Pasifik Barat, pangkalan Pulau Utu kemungkinan menjadi target Amerika Serikat. Pariwisata hancur, Cina kini diserang wabah pes. Kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 belum mereda, kini Cina harus menghadapi serangan wabah baru, yaitu penyakit pes. Akibatnya industri pariwisata di beberapa wilayah Cina terpaksa ditutup.
Untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran wabah pes, pemerintah memutuskan untuk menutup destinasi wisata di Inner Mongolia. Keputusan itu diambil setelah dikonfirmasi beberapa kasus pes di minggu ini. Kasus pes ditemukan di Bayan Nur yang terletak di barat laut ibu kota Beijing. 5 titik padang rumput di sana telah ditutup. Pengunjung dilarang memasuki daerah yang terkena dampak pes dan mengunjungi wilayah sekitarnya. Pihak berwenang Inner Mongolia telah mengetatkan penjagaan di lokasi wisata padang rumput atau sabana. Traveler dipastikan tidak memberi makan atau menyentuh hewan liar. Pemerintah ingin mengurangi populasi tikus atau kutu yang mungkin membawa penyakit menurut laporan Xinhua seperti diberitakan CNN. Otoritas rumah sakit di Bayan Nur, Inner Mongolia pertama kali memberitahu pejabat kota tentang kasus yang dicurigai pes pada hari Sabtu. Peringatan kesehatan di kota itu kini ada di level 3 untuk pencegahan wabah dari 4 tingkat. Dokter secara resmi mendiagnosis kasus pes pada hari Selasa. Pasien diisolasi dan dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi stabil. Wabah pes disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan kutu dan hewan yang terinfeksi. Pes adalah pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia atau Black Death. Black Death menewaskan sekitar 50 juta orang di Eropa pada abad pertengahan. Wabah pes merupakan salah satu dari 3 wabah yang menyebabkan kelenjar getah bening yang membengkak, demam, kedinginan, dan batuk. Para ilmuwan dan ahli memperingatkan masyarakat untuk tidak panik jika ada kasus baru. Pes tidak benar-benar hilang dan antibiotik yang sudah ada dapat mencegah komplikasi dan kematian jika diberikan dalam waktu yang tepat dan cepat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sedang memantau situasi pes di Inner Mongolia, Cina. Otoritas Kesehatan Bayan Nur memperingatkan masyarakat untuk melapor jika menemukan marmut yang mati atau sakit dan tidak memburu, menguliti atau memakannya. Marmut adalah jenis hewan pengerat tanah besar yang biasa dimakan di beberapa negara bagian Cina dan negara tetangga Mongolia secara historis. Marmut menyebabkan wabah pes di wilayah tersebut. Konsumsi daging atau organ marmut telah dikaitkan dengan segelintir kasus wabah bubonik atau pes yang terjadi baru-baru ini di perbatasan Cina. Kasus terbaru dilaporkan pada hari Senin. Kasus pes mendorong pihak berwenang di Rusia yang berbatasan dengan Mongolia. Pemerintah Cina memperingatkan penduduk di daerah perbatasan agar tidak berburu atau memakan daging marmut dan mengambil tindakan pencegahan terhadap gigitan serangga.